warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Satria Yudo Asmoro dengan NIM akhir 04. Dan selanjutnya Saya Naila Zahar Fauzia, NIM 036. Saya dengan Muhammad Torik Sugiarto dengan NIM terakhir 111. Nah, baik. Duduknya kita di sini bertiga selaku kelompok 8 filsafat dakwah, yaitu akan membahas tentang presentasi kita sebelumnya, yaitu dengan judul Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Dakwah Islam. Kira-kira bagaimana sih? Oke, lanjut langsung kita bahas. Perkembangan pemikiran falsafi dalam dakwah Islam memainkan peran dalam memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam tentang agama ini, serta dalam menjembatani kesenjangan antara ajaran Islam dan pemikiran filsafat. Perkembangan pemikiran falsafi dalam dakwah Islam dikategorikan menjadi beberapa periode, teman-teman. Ada yang namanya periode nubuat, ada yang namanya periode al-khulafaur rasyidin. Terus periode tabi'in, periode tabi al-tabi'in, terus pasca periode tabi al-tabi'in, dan periode modern, yaitu periode yang terakhir kayak zaman sekarang. Adapun perkembangan pemikiran falsafi dalam dakwah Islam melibatkan berbagai aspek yang mencakup subjek, objek, metode, media, dan materi. Yang pertama subjek, yakni pemikir Islam itu sendiri. Yang kedua objek, yaitu orang yang didakwahi atau bisa kita sebut dengan mat'u. Dan yang ketiga yaitu metode, memakai penafsiran falsafi dan dialog antar agama. Dan yang keempat media, memakai karya tulis dan perdebatan antar agama. Dan yang terakhir teman-teman yaitu materi, menggunakan ajaran Islam dan filsafat Islam itu sendiri. Dan selanjutnya banyak nih pertanyaan dari teman-teman yang sudah ditanyakan kepada kita selaku kelompok 8 filsafat dakwah. Oke, selanjutnya pertanyaannya bagaimana Saudara Torik? Yang pertama pertanyaannya ada dari Naigina. Bagaimana peran filsafat dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia? Ya, jadi tuh filsafat memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Itu tuh kontribusinya tuh ada buat landasan pemikiran, ada buat refleksi dan kritisme, ada yang buat etika pendidikan, lalu untuk kontekstualisasi. Jadi filsafat itu memberikan dasar pemikiran yang mendalam dan kritis dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini membantu memastikan pendidikan biar menjadi lebih relevan, etis, dan efektif. Yang kedua. Pertanyaan yang kedua ada dari Intan Sri Handayani. Apa saja tantangan yang dihadapi dakwah Islam pada masa sekarang? Jadi tantangannya itu kayak persepsi negatif. Jadi banyak tuh tantangannya. Karena kan di dunia ini seringkali dipengaruhi oleh berita negatif. Jadi tantangannya itu. Lalu yang kedua ada ekstremisme. Jadi penyebaran paham ekstrem ini bisa merusak citra Islam. Lalu yang ketiga ada pluralisme agama. Selanjutnya ada pemahaman agama yang tepat. Lalu teknologi dan media sosial. Jadi pemanfaatan teknologi ini bisa memberikan dampak yang negatif juga nih. Tantangannya itu. Terus yang terakhir itu ada karena konflik dan ketegangan politik. Wah, jadi itu teman-teman pertanyaan dari saudara-saudara kita yang mempertanyakan kepada kita bagaimana sih perjalanan falsafi, dan ternyata memang banyak sekali dari proses nubuat sampai khulafaur rasyidin sampai para tabi'in dan akhirnya hingga zaman modern sampai saat ini. Dan dari proses itu kita bisa mendapatkan banyak cerita serta banyak hikmah yang bisa dan dapat kita ambil. Mungkin cukup sekian saja ya teman-teman dari kelompok kita. Oke, dan yang terakhir penutup akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Saudara Torik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.